Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa. Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta manusia. Tak henti-hentinya kita bersyukur atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia sampaikan kepada kita, dan kita berharap kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita itu menjadi jalan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur adalah sebuah cara paling sederhana dan cara paling awal untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap sholat, setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelah kita mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh upaya, atas seluruh kesulitan-kesulitan yang beliau jalani dalam menyebarkan Islam hingga sampai kepada kita, dan terhutang diri kita semuanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka cara terbaik untuk mencintai Allah adalah dengan mengikuti setiap langkah-langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah sampaikan, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mencintai engkau, atau katakan kepada orang-orang yang mengakui bahwa mereka mencintai Allah, maka kalau engkau benar-benar cintanya kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti beliau dari segi lisan, baik itu perbuatan, baik itu diamnya beliau, dan apapun yang beliau cintai, kita berusaha untuk mencintainya, dan apapun yang beliau benci, kita pun berusaha untuk membencinya. Teman-teman sekalian, dari seluruh episode-episode yang sudah ada, ini adalah episode ke-39, masih di dalam bab kelima. Kita sudah sampai pada bab akhir-akhir daripada pembahasan kita tentang as Allah assign, sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu apa kelanjutan daripada akar, yaitu adalah batang, pokoknya atau batangnya. Dan di batangnya itu ibarat syariat Islam. Sesuatu yang muncul ketika kita sudah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepentingan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu sesederhana adalah mengikuti setiap syariat-syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita, hambanya. Dan syariat itu ada dari Al-Quran, ada dari Al-Hadis, ada dari Allah secara langsung ataupun Allah contohkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantaran Rasulullah. Maka ketika disampaikan di dalam Al-Quran, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apapun yang diperbuat oleh Nabi Muhammad tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi kesemuanya adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Maka perbuatan-perbuatan Rasulullah itu setingkat dengan Al-Quran. Dalam arti ini semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara Rasulullah menyelesaikan permasalahan-permasalahan, cara Rasulullah untuk memimpin negeri, cara Rasulullah untuk mengatur keluarga, cara Rasulullah untuk segala macamnya dalam kehidupan manusia, itu adalah bagian daripada syariat Islam, bagian daripada aturan-aturan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah juga sampaikan bahwa kalau Islam dalam level konsep, tentu saja Islam ini tidak akan dipermasalahkan. Karena ketika zaman Rasulullah dulu, ketika cuma berbicara tentang konsep Islam, tentang keimanan di dalam Islam, ketika masih berbentuk benih yang berada di dalam tanah, ketika itu dia baru meluaskan akarnya, mengokohkan akarnya, sebagaimana surat Ibrahim memisalkan kepada kita, asluha tsabitun. Dalam level ini tentu belum ada tantangan di dalam dakwah Islam, belum ada rintangan di dalam dakwah Islam, belum ada hambatan ataupun apapun juga.
karena mereka masih berada dalam tahapan membangun keyakinan. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petingginya, mereka mendapati bahwa Rasulullah datang dengan sebuah agama baru, datang dengan sebuah keyakinan baru, maka mereka cenderung tidak peduli pada awalnya. Mereka menganggap bahwa biarin aja lah, ini paling juga kerjaannya anak-anak muda, kerjaannya orang-orang, ya udahlah nggak apa-apa lah, selama kita nggak diganggu ya terus nggak apa-apa. Karena masih berbentuk keyakinan. Tapi ketika keyakinan ini sudah menghujam di dada kaum muslimin, mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya la ilaha illallah itu artinya meniadakan apapun sesembahan-sesembahan selain Allah dan hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka mereka mulai memeriksa setiap aktivitas-aktivitas mereka. Apakah aktivitas mereka itu ada yang justru kontraproduktif dengan yang mereka yakini. Maka mereka jadi tahu, kalau kita makan mayit ini berarti nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak ridho kalau kita makan mayit. Berarti kalau seandainya kita melakukan hubungan secara nggak halal, maka ini nggak boleh. Rupanya sistem ekonomi yang gini, ini Allah tidak ridho. Maka muncul kepentingan mereka untuk bisa menghamba kepada Allah dengan cara yang Allah inginkan, dengan cara yang Allah perintahkan. Maka disitulah bermula dakwah yang terang-terangan. Ketika setelah selesai 3 tahun, Rasulullah membangun para sahabat, lalu kemudian membentuk keyakinan mereka, membentuk akar mereka supaya kokoh, maka Rasulullah kemudian melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar, maka nyatakanlah apa yang kemudian diperintahkan kepadamu. Nyatakanlah apapun yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Wa a'rid anil musyrikin, dan juga berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Maka ini adalah sebagian daripada apa yang menyebabkan Rasulullah memiliki masalah. Ketika Rasul sudah menyuarakan dakwanya secara terang-terangan, maka syariat ini mulai untuk diterapkan, mulailah kaum muslimin untuk melakukan sholat, mulailah kaum muslimin untuk berdakwah terang-terangan, mulailah mereka mengelilingi Ka'bah lalu berkata la ilaha illallah, maka mereka berkeliling di jalan-jalan lalu berkata la ilaha illallah, mereka menuntut penerapan aturan-aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari, mereka mulai mengkritik sesembahan-sesembahan, mereka mulai mengkritik transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan aturan Allah, yang sangat merugikan, yang sangat zalim, yang sangat membuat masyarakat menjadi sulit. Maka semua ketika itu dilakukan, mulailah muncul perlawanan-perlawanan. Mulailah muncul kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan. Jadi bisa kita katakan, apa sih yang sebenarnya membuat Rasulullah itu mendapatkan masalah? Padahal kalau dia tidak mendakwakan Islam, tentu dia tidak akan mendapatkan masalah. Ya, Rasulullah itu kita sudah tahu, secara penampakan itu paling keren. Orang tuh kalau ngelihat Rasulullah itu kayak diibaratkan melihat bulan. Bulan itu sinarnya tidak membutakan dan juga tidak gelap. Tapi dia sinarnya sangat enak untuk dipandang. Maka Rasulullah itu secara fisik pun orang-orang merindukan beliau. Secara kemudian akhlak, ya orang semua tahu tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa orang-orang Quraisy itu menggelarinya dengan satu gelar yang sangat luar biasa pada saat itu. Al-Amin, artinya adalah orang yang dipercaya, orang yang integritasnya sangat tinggi sekali. Artinya kalau seandainya dia dititipi sesuatu, maka dia akan menjalankan amanah titipan itu. Kalau dia dipercaya sesuatu, dia akan melaksanakannya dengan baik. Ini adalah gelar Rasulullah SAW. Secara nasab, Masya Allah, dia adalah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yaitu adalah orang yang secara turun-temurun sangat terhormat di kalangan orang-orang Quraisy, keluarga yang sangat terpandang, dan namanya pun berisi puji-pujian. Muhammad artinya adalah puji-pujian yang banyak, atau dipanggil dengan nama lain Ahmad adalah pujian yang paling tinggi. Maka Rasulullah tidak punya celah. Secara dari manapun nggak punya celah. Tapi bahkan ketika orang yang nggak punya celah seperti ini, seperti Rasulullah SAW mendapatkan masalah ketika beliau berdakwah. Ketika beliau berdakwah, beliau sampaikan aturan-aturan Allah, beliau mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, beliau mengkritik kezaliman-kezaliman yang terjadi, menawarkan kemudian aturan-aturan yang lebih baik, maka Rasulullah kemudian difitnah, Rasulullah kemudian disakiti, Rasulullah kemudian digoncangkan.
Nah, inilah yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Maka orang-orang yang merasa pengen masuk surga, mereka akan mendapatkan sebagaimana yang Rasulullah dapatkan. Apa? Yang pertama, al-ba'sa'u, yaitu adalah sebuah propaganda, sebuah bulian, sebuah fitnahan, sebuah tuduhan. Bahkan Rasulullah yang al-amin dituduh sebagai pembohong, sebagai penipu, sebagai pendusta. Bahkan Rasulullah yang sangat bagus sekali lisannya dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang yang tidak amanah. Padahal yang menggelari mereka al-amin yang menggelari Rasulullah al-amin adalah mereka sendiri. Tapi ini terjadi ketika kita berdakwah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat sempurna dalam mengemban Islam, dalam mengemban agama ini, langsung dari Allah itu pun bisa dicela, itu pun bisa dituduh, itu pun bisa difitnah. Bahkan dengan fitnah-fitnah yang tidak masuk akal. Apalagi kita sebagai orang-orang Muslim yang kalau dibandingkan dengan Rasulullah, yaitu nggak ada bandingannya. Kalau Rasulullah dicari aibnya nggak ada. Kalau kita dicari aibnya, nggak usah dicari aibnya aja, kita sudah berhambur-hamburan kemana-mana. Nah, tapi yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang syariat, syariat inilah yang merupakan sebuah metode untuk bisa menerapkan konsep Islam yang sangat luar biasa. Ibarat kalau kita andaikan sebuah resep. Jadi kalau saya mengandaikan yang paling sederhana, antara konsep dan metode Islam itu seperti konsep dan metode buat makanan. Misal ya, kalau seandainya konsep makanan itu adalah ya bagaimana kita membayangkan, menggambarkan makanan tuh kayak apa. Kalau kita sudah kebayang gambaran makanan itu, sudah dilihatkan pada kita videonya, sudah dilihatkan pada kita fotonya, itu bikin ngiler ketika kita ngelihat gambar itu baru konsepnya. Semakin jelas gambaran kita tentang apa yang pengen kita wujudkan, maka semakin jelas pula konsep itu. Tapi belum tentu kita bisa merealisasikan konsep itu. Kita perlu satu hal untuk merealisasikan konsep itu. Apa namanya? Namanya metode. Nah, metode inilah yang dinamakan dengan syariat. Maka Allah senantiasa menggabungkan sekali lagi di dalam Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus solihah. Sesungguhnya Allah menggabungkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ketika mereka sudah beriman, lalu mereka beramal soleh. Ketika mereka sudah beriman, lalu mereka beramal soleh. Ini semua digabungkan di dalam Al-Quran. Kenapa digabungkan? Karena iman adalah konsep yang pengen diwujudkan tentang Islam itu kayak apa, sedangkan amal soleh adalah cara yang harus diperbuat. Bagaimana kalau iman tanpa amal soleh? Ibaratkan seperti pohon, seperti yang kita konsisten lakukan di awal, maka sama aja kayak akar tanpa ada batang, tanpa ada buah. Lalu bagaimana dengan amal soleh tanpa ada iman? Ya itu pasti salah. Karena itu ibarat ada pohon, ada buah tapi nggak ada akar, ya dia pasti tumbang. Kalau nggak berarti buahnya dapat dari mana? Jangan-jangan beli dari pasar kan gitu kan ya. Nah, iman dan amal soleh ini satu paket. Ibarat seperti akar dan batang dan buahnya. Ini adalah iman dan amal soleh. Maka setiap amal soleh itulah yang akan mengantarkan kita pada konsep Islam. Sebaliknya, tanpa amal soleh, tidak mungkin Islam akan terlihat secara sempurna. Sekarang teman-teman tahu, ketika kita awal-awal membahas tentang masalah as Allah assign ini, tentang masalah syariat, kita membahas kenapa sih ada orang-orang Jepang misalnya, atau orang-orang Amerika misalnya, atau ada orang-orang Inggris misalnya, atau orang manapun yang kita anggap lebih maju daripada kita. Mereka bukan Muslim, tapi tingkah laku mereka dalam beberapa titik lebih baik daripada orang-orang Muslim. Misal kalau kita pergi ke Jepang. Kalau kita pergi ke Jepang itu ya, kalau ada orang mau makan, mereka ngantri. Tapi coba lihat di negeri-negeri kaum muslimin, mungkin mereka nggak ngantri. Mungkin mereka malas ngantri, atau mungkin mereka banyak yang sumpah serapah. Di Jepang itu kenapa? Ada orang sangat jujur sekali. Sedangkan di negeri-negeri kaum muslimin kalau naruh barang hilang. Jangankan naruh barang. Barang yang milik kita nyata-nyata aja dicari orang atau diambil sama orang. Atau misalnya kita lihat di Amerika. Kok bisa misalnya kehidupan mereka secara realistis lebih bagus daripada kita? Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena kita tidak pernah menerapkan aturan Allah. Kita punya konsepnya.
Kita bicara tentang takwa, kita bicara tentang iman, kita bicara tentang siddiq, tentang kejujuran, kita bicara tentang etos kerja yang bagus, kita bicara tentang teori-teori ataupun segala macam kisah-kisah di dalam sirah kita, di dalam Quran kita. Tapi begitu kita mau menerapkannya dalam level syariat atau mau mempraktekkan itu atau mau mengambil satu metode untuk mewujudkan itu, lantas kita dibilang teroris, lantas kita dibilang radikal, lantas kita dibilang apalagi ekstrim dan segala macam. Ya makanya buahnya nggak akan pernah bisa kita nikmati. Ingat teman-teman sekalian, Islam tuh seperti sebuah pohon. Kalau Anda mau buah terus-menerus yang ranum, Anda harus bisa untuk tahan, untuk membuat akar yang bagus, untuk bisa menerapkan syariat yang kemudian Allah turunkan, baru akan muncul buahnya. Lah ini, buahnya dicari-cari, terus diejek-ejek, katanya Islam punya pohon, pohonnya berbuah. Kok nggak berbuah? Berarti Islamnya dong yang salah. Bukan Islamnya yang salah, tapi kamunya yang salah. Kenapa kamu menolak hukum-hukum Allah? Kenapa kamu cuma meyakini dalam sifat keimanan? Iya, saya beriman pada Allah, tapi ketika disuruh amal soleh, nggak mau. Ya ketika amal solehnya nggak mau diperbuat, kalau syariatnya nggak mau diperbuat, ya buahnya nggak akan ada. Karena buah itu hasil daripada penerapan syariat. Kebaikan itu hasil daripada penerapan syariat. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sesungguhnya kalau suatu penduduk beriman dan bertakwa kepada Allah, menerapkan aturan-aturan Allah, maka Allah akan bukakan berkah-berkah daripada langit dan daripada bumi. Artinya berkah itu nggak hanya turun, tumpah dari langit, tapi keluar daripada bumi. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa definisi takwa? Sesederhana menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Teorinya sudah jelas. Setiap Jumatan kita dikasih teori itu. Tapi begitu kita mau taat pada Allah, gitu kan ya. Ketika kita mau taat pada Allah, radikal. Ketika kita mau taat pada Allah, intoleran. Ketika kita mau kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, dibilang sok suci. Ketika kita mau menjauhi larangan-larangan Allah, dibilang kadrun. Lah terus maunya apa? Anda itu maunya mendapatkan buah tapi nggak mau nanam akar. Nggak mau menumbuhkan akar, nggak mau kemudian memunculkan batang. Terus maunya buahnya dari mana? Beli di pasar. Nah, yang terjadi pada negeri-negeri yang lain adalah mereka punya aturan walaupun bukan bersumber pada aturan yang benar, tapi mereka terapkan dengan benar, mereka terapkan dengan bagus aturan-aturan itu. Maka muncullah kemudian beberapa kebaikan-kebaikan daripada peradaban mereka. Peradaban mereka memberikan kebaikan, contoh ngantri, lalu sabar, lalu jujur, tapi pasti akan menghasilkan keburukan-keburukan di tempat yang lain. Makanya di Jepang walaupun banyak orang-orang ngantri, banyak orang jujur tapi bunuh diri. Ketika misalnya nonton pulang dari sekolah, nilai ujiannya dapat kecil, nggak seperti harapan, dia bunuh diri. Ketika misalnya dibully sama teman-temannya, dia bunuh diri. Putus pacaran, bunuh diri. Lalu ngelihat sinetron, ujungnya nggak suka, bunuh diri. Terjadi. Gitu juga Korea juga sama. Artinya tingkat bunuh dirinya tinggi. Mereka kemudian memiliki masalah-masalah. Mereka nggak mau nikah, mereka nggak mau punya anak karena mereka bilang susah punya anak, susah nikah. Kenapa? Kehidupan kita sudah terlalu susah. Maka kehidupan kita gini-gini aja. Kalau punya anak, duit dari mana? Mereka mikirnya gitu. Maka mereka nggak mau nikah. Jadi nikahnya sama siapa? Sama bantal anime. Nikahnya sama siapa? Sama tokoh anime. Nah itu nyebar di Indonesia. Makanya ada waifu dan segala macam. Oh ini saya waifunya adalah ini. Ini waifu itu adalah wife. Maksudnya adalah istri. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena akan menyebabkan pada kerusakan yang lain. Penerapan selain Islam itu mungkin akan berhasil dalam satu segi, tapi akan hancur dalam segi yang lain. Di Amerika misalnya, mungkin mereka berhasil dalam hal ekonomi, mungkin mereka berhasil dalam hal pembangunan, tapi dalam hal kemanusiaan mereka kacau. Amerika itu termasuk the most dangerous place on earth dalam satu studi, termasuk negeri yang paling bahaya di dunia. Kenapa? Terjadi banyak sekali kejahatan-kejahatan di situ dan itu nggak ada obatnya. Kriminalitas terus meningkat, narkoba terus meningkat, dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian mau kita inginkan daripada peradaban yang dibangun dengan cara seperti itu? Peradaban tanpa moral misalnya. Nah, Islam itu punya konsep. Tapi begitu kemudian dia mau diterapkan konsep ini, maka ini dikatakan teroris, dikatakan ekstremis, dikatakan radikal. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Islam hanya boleh konsep tapi tidak dalam penerapan. Anda sholat nggak apa-apa. Anda yakin dengan Islam nggak apa-apa. Anda yakin dengan Islam yang paling bagus nggak apa-apa. Anda yakin Tuhan itu adalah Allah, boleh. Anda yakin bahwa setelah mati Anda akan kembali kepada Allah, nggak apa-apa, boleh. Anda pengen surga, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Anda mau dipimpin oleh seorang Muslim juga seperti kata Rasulullah, seperti kata Allah, ya jangan, gitu kan ya. Sebentar dulu, ini nggak boleh, karena ini adalah negara, bukan masjid, gitu kan ya. Ketika Anda kemudian mau untuk diatur dengan hukum ekonomi
ekonomi Islam nggak boleh. Kenapa? Ya itu tadi, saya sudah sampaikan. Maka siapakah yang dianggap sebagai orang-orang yang bermasalah pada zaman Rasulullah ketika orang itu pengen agar aturan Allah diterapkan? Siapa yang dianggap bermasalah di zaman sekarang, yaitu adalah orang-orang yang pengen aturan Allah diterapkan. Contoh lagi misalnya, tentang khilafah misalnya. Kok bisa khilafah zaman sekarang dimaknai sama dengan komunisme? Jauh banget. Ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Siapa itu? Manusia. Manusia itu sebagai pengganti manajer, sudah saya jelaskan. Maka prinsip-prinsip untuk manajer ini kerja, job desk-nya, prinsip-prinsip ilahiyahnya, namanya adalah khilafah. Jadi khilafah itu sesederhana penerapan hukum syariah. Jadi ketika hukum syariah itu diterapkan, itulah namanya khilafah gitu loh maksudnya. Lalu apa yang mau ditakutin? Kok ada orang muslim yang kemudian dia merasa takut dengan khilafah? Padahal khilafah itu cuma penerapan hukum syariah gitu aja. Gitu loh maksudnya. Nah, maka kalau gitu kita bisa tahu zaman sekarang. Dari mana kekuatan Islam itu muncul? Kekuatan Islam itu muncul dari keyakinan yang kuat, kemudian diterapkan dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Kita ambil contoh misalnya teman-teman sekalian. Coba lihat, sistem ekonomi misalnya. Kan kalau kata orang, di antara sistem-sistem atau ideologi-ideologi yang ada, yang paling muncul kan sistem ekonominya. Contoh, sistem ekonomi kapitalis itu kan berasal daripada ideologi sekulerisme. Sistem ekonomi misalnya contoh komunis itu berasal daripada sistem sosialisme. Nah, kalau kita bahas sistem ekonomi Islam, bagaimana sistem ekonomi Islam bisa diterapkan dan bisa memberikan sebuah kebaikan bagi banyak orang? Coba lihat baik-baik. Kita nggak bisa cuma menerapkan, mohon maaf, bank syariah, nggak cukup. Kita nggak cukup cuma menerapkan apa-apa di label syariah, enggak. Karena masalahnya adalah pada awal cara pandangnya. Awal cara pandangnya kayak apa? Di dalam Islam, yang namanya ekonomi itu harus dibagi. Tidak seperti cara pandangnya orang-orang kapitalisme. Cara pandang orang kapitalisme sederhana. Ketika kita melihat bahwa barang-barang itu tidak cukup untuk bisa memenuhi orang-orang, karena orang-orang itu tumbuh seperti deret ukur, sementara barang-barang itu, produksi barang dan jasa itu hanya seperti deret hitung, maka kita nggak akan bisa memenuhi manusia. Maka muncul scarcity. Ketika scarcity muncul, maka ekonomi adalah bagaimana caranya memenuhi keinginan manusia, karena keinginan manusia tidak terbatas. Itu menurut Adam Smith. Tapi menurut Islam nggak begitu. Ketika menurut Adam Smith bahwasanya permasalahan utama adalah masalah-masalah scarcity atau kelangkaan. Lalu kemudian terjadilah pilihan-pilihan dalam ekonomi karena ada kelangkaan barang dan jasa untuk memenuhi manusia. Maka dia bilang apa solusinya? Perbaiki produksi. Kita perbanyak produksi. Gimana caranya memperbanyak produksi? Kita serahkan aja pada semua orang. Maka setiap orang boleh memiliki apapun. Itu adalah menurut Adam Smith. Menurut kemudian Karl Marx dalam Das Kapitalnya nggak gitu. Bahwasanya tidak boleh semua orang memiliki segala sesuatu karena akan terjadi kesenjangan daripada manusia. Nanti ada orang-orang yang punya segala-galanya, punya wewenang, punya akses, punya apapun yang dia inginkan, dan itu membuat orang-orang yang lain tidak punya akses. Ada orang-orang yang dikatakan sama Karl Marx bekerja tiap hari, mereka bekerja lebih keras, tapi mereka mendapat pendapatan yang jauh lebih bawah daripada para kapitalis. Padahal kapitalis nggak kerja apa-apa. Nah, ini kemudian menurut mereka ketidakadilan. Dan mereka salah pandang semua. Dalam Islam sederhana, semua orang boleh memiliki segala sesuatu dalam segmen tertentu. Tapi dalam segmen yang lain, nggak boleh dimiliki sesuatu. Itulah indahnya Islam. Dan ini aturannya bukan berasal daripada manusia. Bukan berasal daripada kejeniusan manusia, tapi berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kapitalis menganggap semuanya bisa dimiliki, mau miliki apa aja boleh, mau miliki tol, mau milikin danau, mau milikin pulau, mau milikin orang juga kadang-kadang boleh gitu kan ya. Mau memiliki apapun boleh. Komunis sebaliknya, nggak boleh memiliki semua. Semua harus negara yang atur. Karena negara nanti akan membagi rata pada semua orang. Karena semua orang harus sama-sama, sama rasa, sama rata, dan sama-sama. Gitu kan ya. Tapi Islam memandang, oh nggak gitu. Tapi Allah itu membagi menjadi 3 berdasarkan hadis Rasulullah. Setiap manusia berserikat akan 3 hal. Misalnya contoh api, lalu kemudian padang rumput, dan juga air. Maka manusia sebagai individu boleh memiliki segala sesuatu. Kecuali barang-barang yang harus dimiliki umum. Dan ini sebenarnya semangatnya sudah ada di dalam UUD 45. Ada semangatnya, tapi nggak diterapkan.
gitu loh. Karena yang buat UUD itu kan ada beberapa orang yang juga muslim di Indonesia dan mereka mengambil semangat syariat Islam. Nah, bagaimana syariat Islam mengaturnya? Ada 3 tempat. Segmen pertama atau wilayah pertama adalah wilayah yang boleh dikuasai oleh individu sepuas-puasnya. Apapun Anda boleh kuasai. Sepuas-puasnya. Anda mau punya mobil yang paling bagus, silahkan. Seberapa banyak, silahkan. Karena itu wilayah kepemilikan individu. Yang kedua ada wilayah kepemilikan berjamaah. Seperti kata Rasulullah tadi, manusia berserikat atas 3 hal, padang rumput, api, dan air. Dalam dunia zaman sekarang, barang tambang, lalu kemudian hutan gitu kan ya, sama kemudian segala sesuatu yang bersifat air, sungai dan segala macamnya. Tapi ada yang ketiga. Apa yang ketiga ini? Segala sesuatu yang boleh dimiliki hanya oleh negara. Jadi mereka sudah punya porsinya masing-masing. Sekaya-kayanya individu, dia masih dalam wilayah ini. Sekaya-kayanya kemudian barang-barang untuk jamaah, ini untuk serving untuk komunitas, seluruh orang. Dan negara hanya boleh memanfaatkan dalam pos-pos tertentu saja. Ini kerennya Islam. Dan ini nggak dibahas. Kenapa nggak dibahas? Karena kalau kita bicara tentang penerapan aturan Islam, kita seolah-olah dianggap sebagai radikal, dianggap sebagai teroris. Oke, saya sedikit cuma bahas saja. Saya nggak mau masuk ke dalam, sudah saya bilang, saya nggak mau masuk ke dalam dan nggak mau masuk detail. Kalau Anda mau mempelajari tentang ekonomi syariat, pelajari pada yang lebih ahli daripada saya. Tugas saya cuma menyampaikan bahwa hari ini, kalau Anda taat pada aturan Allah, Allah janji kasih kebaikan. Tapi kalau Anda keluar daripada aturan Allah, Anda nggak mau taat bagi aturan Allah, Allah bilang nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalian pasti akan menemukan kehidupan yang sempit. Allah bukan ngancem, Allah cuma ngasih tahu konsekuensi. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Gitu ya, ketika Anda tidak mau pakai aturanku, ya akan ada konsekuensinya. Apa? Kalian pasti rusak, kalian pasti akan binasa, kalian pasti akan sempit. Maka aku kasih aturan ini supaya kalian nggak rusak, kalian akan senantiasa baik-baik saja. Yang terakhir teman-teman sekalian, saya pengen ngasih sebuah contoh. Jadi gini ceritanya, hari ini saya ingin mengambil satu kesimpulan yang pengen saya sampaikan pada teman-teman sekalian, bahwa iman itu adalah perkara-perkara yang nggak kelihatan di dalam hati kita. Selama kita beriman, berarti kita sudah insya Allah beres dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi hambanya. Tapi ketika kita sudah beriman, maka kita memerlukan sesuatu yang kita lakukan untuk sebagai penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di mana masalah bermula. Karena orang-orang yang nggak suka dengan Islam, karena orang-orang atau jin-jin yang nggak suka dengan Islam, mereka akan senantiasa membuat Anda gagal connect untuk antara iman dengan amal soleh Anda. Maka Anda diperbolehkan berkeyakinan, tapi Anda tidak diperbolehkan merealisasikan atau mengekspresikan keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka bikin aturan sendiri. Mereka bikin aturan-aturan sendiri dan semuanya seolah-olah harus ikut mereka. Ingat Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah syaiton. Apa langkah syaiton? Mereka melarang manusia, mereka menghambat manusia untuk bisa menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat gini, ada dua perlombaan. Perlombaan ini, ada dua kendaraan yang lagi lomba. Yang pertama adalah, anggap aja mobil paling canggih sedunia. Anggap aja gini deh, mobil balap gitu kan ya, mobil balap yang paling canggih di dunia. Apa misalnya? Ya Lamborghini lah taruhlah misalnya. Yang satu lagi gerobak. Pertanyaannya, gimana caranya agar gerobak ini bisa menang lawan Lamborghini? Gimana caranya agar gerobak bisa menang lawan Lamborghini? Padahal kalau dilombakan pasti kalah dong. Tapi ada caranya gimana gerobak bisa menang lawan Lamborghini. Gimana caranya? Mudah. Yang pakai gerobak, yang bawa gerobak harus bikin aturan. Oke, kita boleh bertanding, tapi syaratnya adalah saya yang bikin aturan. Gimana kemudian bikin aturannya? Lalu kemudian yang punya gerobak bilang begini, aturannya adalah kita cuma boleh pakai roda 2 biji aja. Itu aturan pertama. Aturan kedua adalah harus didorong, nggak boleh dikendarai. Ya sudah, selesai. Kalau Anda terima aturan itu, kalau Anda terima syarat itu, maka Anda nggak bakal menang. Maka roda Anda yang 4 justru akan jadi sandungan. Dan mesin Anda yang sedemikian kuat justru akan jadi masalah. Kenapa? Karena gerobak memang didorong. Gerobak memang rodanya 2. Sedangkan Anda punya mobil Lamborghini, itu rodanya 4. Dan digerakkannya bukan didorong, tapi disetir. Beda, Pak. Maka kalau ada orang zaman sekarang kita lihat, dia kemudian ngomong sama orang-orang muslim, kalau Anda pengen menerapkan syariat Islam, berarti Anda intoleran. Kalau Anda pengen menerapkan aturan-aturan Allah, berarti Anda itu pengen membawa kepada masa lalu, kepada masa-masa gurun misalnya. Itu adalah aturan-aturan mereka yang mereka lakukan untuk melimitasi kita. Karena mereka tahu persis kalau kita balik pada aturan kita, kita nggak akan tertahan.
Kalau kita balik pada aturan Allah, kita nggak bakal kalah. Kenapa nggak bakal kalah? Itu sudah tercatat dalam sejarah. Allah kemudian sudah menjamin itu di dalam Al-Quran. Ketika kita mau untuk mengikuti aturan-aturannya, kita akan diberikan barokah dari atas langit dan dari dalam bumi. Dan kalau kita malah nggak mau, kita justru akan mendapati konsekuensi yang nggak enak. Mereka tahu itu, mereka paham syariat Islam itu keren banget, sehingga kemudian mereka bilang, semua agama kalau gitu boleh sama-sama nggak boleh pakai aturannya. Yang lain nggak ada ngaruhnya. Kenapa? Karena mereka memang mohon maaf, mereka tidak memiliki aturan selengkap dengan Islam. Tapi agama Islam dikatakan nggak boleh pakai aturannya, itu sudah susah. Makanya kemudian kalau sekulerisme ini menganggap bahwa agama harus dipisahkan daripada kehidupan, itulah aturan yang kalau kita terima, kalau seandainya kita terima aturan ini, kita mau untuk diem-diem aja, kita mau untuk legowo, bahwa Islam ini tidak boleh diterapkan, yaitu sama aja kita menganggap bahwa kita cuma boleh berkeyakinan, tapi kita nggak boleh berbuat sesuatu berdasarkan keyakinan kita. Kita boleh punya Lamborghini, tapi rodanya harus 2, dan harus dijalankan dengan dorong. Mumet nggak antum? Gimana caranya menampakkan kebaikan Islam kalau gitu? Kalau kita nggak boleh mempraktekkan, dan kalau misalnya mempraktekkan pun kita cuma boleh untuk dorong itu, ya nggak akan terjadi. Lama-lama kita jadi bulian orang. Tuh kan, lihat tuh orang Muslim susah sendiri kan? Lihat tuh jadi Islam nggak bisa menampakkan apapun kan? Nggak bisa kemudian membangkitkan apapun kan? Nggak bisa berbuat kebaikan apapun kan? Iya, karena kita tidak dibiarkan untuk boleh melakukan syariat seperti yang kita yakini. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah barokah dari langit dan barokah dari bumi. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan episode ke depan adalah episode terakhir daripada bab kelima, dan kita insya Allah akan lanjut kepada bab yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.